wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rindriani. Dan saya Hadin Miftahul Nafsia. Dan saya Rusidan Mardian. Dan saya Zara Salsabila Junior. Di sini kami akan membacakan teks pidato yang bertema kesehatan. Di sini akan membacakan pidato yang berjudul Sehat itu Pilihan, Bukan Keberuntungan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru, para tamu undangan, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang menurut saya sangat penting, tidak hanya untuk kita di sini, tapi juga untuk semua manusia di dunia. Tema yang saya angkat adalah sehat itu pilihan, bukan keberuntungan. Saudara-saudara yang saya banggakan, kita sering mendengar orang berkata, untung ya kamu sehat terus, seolah-olah kesehatan adalah hal yang datang secara kebetulan tanpa bisa kita kendalikan. Padahal jika kita renungkan lebih dalam, kesehatan adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Pilihan untuk bangun pagi, pilihan untuk tidak melewatkan sarapan, pilihan untuk berjalan kaki daripada naik kendaraan bermotor, pilihan yang tidak begadang, dan yang paling penting pilihan untuk mencintai dan menghargai tubuh kita sendiri. Mari kita lihat realitas di sekitar kita. Di zaman modern ini, fasilitas kesehatan semakin lengkap, rumah sakit tersedia, obat-obatan canggih, teknologi kedokteran semakin maju. Tapi mengapa justru penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung semakin banyak diderita masyarakat? Mengapa banyak orang yang masih muda sudah mengidap penyakit kronis? Jawabannya sederhana, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kerusakan daripada mencegahnya. Kita lebih fokus mencari obat daripada mencegah sakit. Padahal pepatah lama sudah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Teman-teman sekalian, hidup sehat tidak selalu berarti harus mahal, tidak harus pergi ke gym mewah atau membeli suplemen yang mahal. Hidup sehat dimulai dari hal-hal sederhana seperti makan makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, tidur cukup dan teratur, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan tentu saja mengelola stres dan emosi dengan baik. Apakah itu mudah? Tidak selalu. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Terkadang kita tergoda oleh gaya hidup instan, makanan cepat saji lebih menarik daripada sayur dan buah. Begadang untuk menonton serial atau bermain game terasa lebih menyenangkan daripada tidur lebih awal. Tapi coba kita bayangkan tubuh kita seperti sebuah kendaraan. Jika terus dipaksa bekerja tanpa istirahat dan tanpa perawatan, maka pasti akan rusak. Begitu pula tubuh kita. Tidak hanya itu, kesehatan mental juga merupakan bagian penting dari kesehatan. Secara keseluruhan, dunia ini semakin sadar bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Rasa cemas, stres, tekanan sosial, dan beban pikiran sering kali membuat tubuh kita melemah. Kesehatan mental bukan hanya soal tidak gila, tapi tentang bagaimana seorang mampu menjalani hidup dengan tenang, mampu menghadapi tekanan, dan memiliki makna dalam hidup. Maka rawatlah kesehatan mental kita. Jangan takut untuk bercerita, jangan malu untuk meminta bantuan, berbicara dengan teman, orang tua, guru, atau profesional. Bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk menyembuhkan diri sendiri. Hadirin sekalian, mari kita ubah pola pikir kita. Sehat bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Sehat bukan soal bisa lari cepat sekarang, tapi soal masih bisa berjalan dengan tegak di usia 70 tahun. Sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga yang kita cintai. Mari kita ajak lingkungan sekitar kita, teman-teman, keluarga, tetangga, untuk sama-sama menjaga kesehatan. Jadikan sekolah, kantor, tempat ibadah, dan komunitas sebagai tempat yang mendukung gaya hidup sehat. Kampanyekan pola makan sehat, galakkan olahraga bersama, membuat program pemeriksaan rutin, dan dukung siapapun yang berjuang menghadapi masalah kesehatan fisik maupun mental. Saudara-saudara sekalian, jangan anggap sehat itu takdir. Jangan tunggu sakit baru menyesal. Jangan biarkan tubuh ini menjerit karena kita terlalu sibuk mengejar dunia. Ingatlah, tubuh ini adalah titipan. Kita berkewajiban menjaganya sebaik mungkin. Akan pidato yang berjudul Sehat itu Hak, Menjaga Kesehatan itu Tanggung Jawab. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru, orang tua, rekan-rekan, serta hadirin yang saya cintai. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesehatan hingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sehat itu hak, menjaga kesehatan itu tanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, kesehatan adalah hak setiap manusia. Negara menjamin setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun yang sering terlupakan adalah bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kita mungkin bisa berobat ke dokter saat sakit, tetapi tidak ada dokter yang bisa menjaga pola makan kita setiap hari. Kita bisa mendapat obat dari apotek, tetapi tidak ada apotek yang bisa memaksa kita tidur cukup atau berhenti merokok. Semua itu adalah pilihan dan tanggung jawab pribadi. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan saat kita kehilangannya. Ketika tubuh mulai terasa lemah, ketika batuk tak kunjung sembuh, atau ketika tekanan darah naik saat terkendali. Barulah kita panik dan menyesal. Padahal mencegah lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Contoh sederhana, cukup dengan berolahraga ringan 30 menit sehari, makan buah dan sayur setiap hari, mengurangi makanan tinggi gula dan garam, tidur 7-8 jam per malam, menghindari stres yang berlebihan. Semua itu mungkin terdengar klise, tapi justru itulah kunci utamanya. Hidup sehat tidak selalu memerlukan biaya besar, ia hanya butuh kemauan dan kedisiplinan. Teman-teman dan hadirin sekalian, selain kesehatan fisik, mari kita ingat pula pentingnya kesehatan mental. Banyak orang yang tampak sehat dari luar, tetapi sebenarnya sedang lelah dan rapuh secara psikis. Di era media sosial, tekanan untuk terlihat sempurna, selalu produktif, dan selalu berbahagia bisa membebani pikiran kita. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga keseimbangan hidup, meluangkan waktu untuk diri sendiri, jangan malu untuk meminta bantuan serta merasa tertekan, jangan menghakimi diri sendiri jika tidak selalu sempurna. Kesehatan jiwa adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan tubuh. Pikiran yang sehat mendukung tubuh yang kuat, dan tubuh yang kuat memperkuat semangat hidup. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, mari kita ubah cara berpikir kita. Sehat bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang mencintai kita. Sehat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan setiap hari. Mari kita mulai dari hal kecil, memilih air putih daripada minuman manis, berjalan kaki lebih banyak daripada duduk terlalu lama, menghindari rokok, dan menyebarkan semangat hidup sehat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan menjaga kesehatan, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga masa depan bangsa. Bangsa yang kuat dimulai dari warganya yang sehat secara fisik dan mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Modern. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya menjaga kesehatan di era modern. Saudara-saudara sekalian, di zaman modern seperti sekarang ini, segala hal bergerak cepat. Kita hidup di era digital yang serba instan, makanan cepat saji, minuman manis dalam kemasan, duduk berjam-jam di depan layar, dan minumnya aktivitas fisik menjaga gaya hidup yang umum. Namun, kita sadar bahwa di balik kenyamanan itu ternyata terdapat ancaman serius terhadap kesehatan kita. Lalu, bagaimana kita menjaga kesehatan di tengah gaya hidup modern ini? Pertama, perhatikan pola makan. Kita harus mulai membiasakan mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Kurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Yang kedua, rajin olahraga. Kita tidak perlu langsung berlari 10 km atau pergi ke gym. Setiap hari cukup mulai berjalan kaki 30 menit sehari, dan bisa juga menaiki tangga. Yang ketiga, mencukupi waktu istirahat. Jangan remehkan tidur. Cukup selama 7-8 jam per hari. Sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh dan pikiran tetap optimal. Dan terakhir,
kesehatan dan mengetahui kondisi tubuh secara berkala. Kita bisa mencegah penyakit sebelum lebih parah. Teman-teman yang saya cintai, sehat bukan hanya tidak salah. Sehat adalah ketika tubuh kita, pikiran kita, dan juga jiwa kita berada di dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, mari kita mulai jadi diri sendiri. Jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup, bukan sekedar pilihan. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasikan kita semua untuk hidup lebih sehat. Perkenalkan, nama saya Handin Murtabul Afsia. Di sini saya akan membacakan pidato yang bertema hidup sehat, prestasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sehat adalah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita sakit, tentu kita tidak bisa belajar dengan nyaman, bermain, ataupun berkumpul bersama teman-teman. Teman-teman yang saya cintai, hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah. Mengapa ini penting? Karena kesehatan adalah kunci utama untuk meraih cita-cita. Coba kita pikir, apa jadinya kalau kita sering jajan sembarangan? Bisa-bisa kita terkena sakit perut atau diare. Apa jadinya kalau kita malas gerak dan hanya main HP seharian? Tubuh jadi lemas, cepat ngantuk, dan tidak semangat belajar. Nah, mulai sekarang, yuk kita ubah kebiasaan menjadi lebih sehat. Pertama, sarapan itu penting. Jangan sampai ke sekolah dengan perut kosong. Sarapan membantu otak kita lebih fokus dan tubuh lebih kuat. Kedua, pilih jajanan yang sehat. Kalau jajan di luar, pilih yang bersih dan tidak mengandung warna atau pengawet berbahaya. Lebih baik bawa bekal dari rumah, kan? Ketiga, rajin bergerak. Olahraga tidak harus berat. Main bola, lompat tali, atau sekedar jalan kaki ke sekolah juga bisa membuat tubuh lebih sehat. Keempat, istirahat yang cukup. Main HP sampai larut malam itu tidak baik. Kita butuh tidur minimal 8 jam agar tubuh bisa pulih dan siap belajar keesokan harinya. Kelima, jangan lupa cuci tangan. Sebelum makan dan setelah dari toilet, biasakan mencuci tangan dengan sabun. Ini sederhana, tapi sangat ampuh mencegah penyakit. Teman-teman, dengan tubuh yang sehat, kita bisa lebih semangat belajar, lebih aktif bermain, dan tentu saja lebih mudah meraih prestasi. Ingat, anak sehat itu anak hebat. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian pidato singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa kita praktikkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.